السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، para jamaah as-saimun was-saimat, ikhwani wa akhawat wal ummahat, barakallahu fikum wa hayyakum Allahu wa bayyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah semata-mata. Dengannya kita bisa mengerjakan amal-amal yang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul bait dan para sahabat serta orang-orang yang setia mengikuti agama Allah dan teguh di atas sunnah Rasulullah sampai tegaknya yaumul qiyamah. Mari kita sambung dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Telah kita pelajari sampai ke-8. Hari ini ayat yang ke-9 insyaallah. Yaitu awal kisah daripada Ashabul Kahfi. Sebelum kita lanjutkan, banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi tidaklah sepanjang dan selengkap kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Karena kisah Nabi Allah Yusuf kemudian dengan bapaknya Yakub serta 11 orang saudaranya, kemudian dilanjutkan dengan pembuangan Yusuf alaihi salam ke sumur tersebut, dan hampir 3 atau 4 malam lebih beliau di sumur tersebut. Tentunya kita tidak boleh kita tentukan karena tidak ada keterangan berapa malamkah Yusuf bermalam di sumur tersebut. Kemudian di siang harinya ada kafilah dari rombongan kerajaan Mesir, tentunya mereka kehausan, sambil mereka berusaha untuk mengambil dan menjatuhkan tentunya ad-dalwu alias timba yang besar. Semoga ada airnya. Tapi apa yang didapatkan oleh mereka ialah seorang gulam, seorang anak yang berusia lebih kurang 10 tahunan dan ganteng, berwajah wibawa, dan ia memiliki pancaran cahaya di wajahnya. Nah, dan seterusnya beliau sampai di Mesir. Kisah yang menakjubkan dan tentunya tidak Allah ulang-ulangi melainkan hanya di surah Yusuf saja. Surah Al-Kahfi tidaklah sedetail dengan surah Yusuf, dan kisah Ashabul Kahfi ini tentunya tidak dijelaskan berapa jumlah pasti Ashabul Kahfi tersebut, di negeri mana mereka berada, bahkan siapa nama-nama mereka, kemudian di goa mana mereka berdiam selama 3 abad lebih, apa nama goanya tidak dijelaskan. Dan tentunya ini tidak menjadi sumber hukum bagi agama Islam. Dan kita sebagai penganut agama Islam tidak berhak, bahkan tidak berkewajiban untuk mencari-carinya.
Sampai hari ini umpamanya kita tidak diperintahkan mencari di manakah perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam dia bertengger. Enggak ada yang tahu, Pak. Jikapun ada yang menjumpainya, ia secara kebetulan, dan tidak ada pahala bagi orang yang mencari-carinya. Perhatikan ini. Ya. Kemudian kisah Ashabul Kahfi tidaklah menunjukkan kisah yang paling menakjubkan. Lihat. Betul dia kisah yang menakjubkan. Qissatun ajibatun. Ya, tapi ada kisah-kisah yang lain juga tidak kalah menakjubkan. Ada hal yang persis sama, yaitu bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika keluar di malam hijrahnya. Kita lihat sisi persamaannya. Bagaimana Ashabul Kahfi itu keluar dari kampung mereka, sebelumnya mereka telah disiksa karena ketahuan mereka menyembah kepada selain agama yang dianut oleh penguasa setempat. Nah, kemudian pun beliau disiksa, bahkan dipenjara, bisa lepas dan keluar. Yang Allah bimbing mereka diarahkan berdiam di goa tersebut. Menakjubkan nanti ialah bagaimana mereka ketika sebelum masuki gua, mereka berdoa kepada Allah, meminta rahmat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya alangkah luasnya rahmat Allah tersebut. Apa doa mereka? Qalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sudah. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perseteruan mereka membenci Nabi, membenci dakwah Rasul, bahkan membenci, menyiksa sekalian sahabat-sahabat yang mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau seorang diri. Nah, bagaimana kisah ketika beliau di malam hijrah tersebut? Di siang harinya, bagaimana Abu Jahal sebagai ketua DPR MPR-nya bermusyawarah. Apa bentuk musyawarahnya? Setelah mereka melalui 13 tahun, waktu yang panjang, jamaah rahimakumullah, dengan segala cara, dengan cara yang baik, diintimidasi sahabat-sahabatnya. Bahkan kita melihat bagaimana dari mulai tahun 7 Hijriah kenabian dan sampai tahun ke-10, 3 tahun lamanya. Ini tahun namanya apa? Amu al-Hisar. Tahun mereka orang-orang muslimin diungsikan di satu perkampungan Bani Abdul Muttalib. Betul enggak, Pak? Betul enggak? Di embargo. Nah, itu bahasa kerennya, ini embargo. Tidak boleh dibantu, tidak boleh berjual beli, bahkan tidak boleh saling menikahi anak dan putra mereka, tidak dibolehkan. Sampai di tahun ketiga itulah tahun yang paling sulit bagi beliau dan para sahabatnya. Bahkan ikut Abu Talib, bahkan ikut istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang orang kaya raya, dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan bisnisnya. Kenapa? Ikut membela agama suaminya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah yang Allah muliakan, dari mulai beliau diangkat jadi Rasul sampai wafatnya, setiap detik yang beliau lalui memiliki contoh bagi kehidupan manusia setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah bagi orang yang datang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, jemaah? Wafatnya Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha membuat beliau sedih sampai disebut dengan tahun duka cita. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Bijaksana,
Allah yang Maha Kasih dan Allah lah yang Maha segala-galanya, tidak membiarkan hamba yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirundung rasa sedih yang mendalam. Apa yang terjadi di Isra dan di Mi'raj kan? Sehingga setengah malam, bukan satu malam, setengah malam saja, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian tanda-tanda kebesaran kami, sebagian. Akhirnya apa? Terobatlah. Selama 10 tahun yang telah lalu beliau, dia dicaci maki, disiksa, dihalangi dakwahnya. Bahkan paman beliau Abu Lahab yang pertama memusuhi beliau. Subhanallah. Mulailah ketika tahun atau 3 tahun tersisa itulah ia penyiksaan, caci makian yang sangat dahsyat. Sampai berkali-kali Abu Lahab melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia melihat Abu Talib telah tiada, Khadijah telah wafat. Kesempatan untuk menyiksa beliau. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan semenjak hidup Abu Talib tidak ada satu pun orang Quraisy berani menyentuh beliau. Ketika wafat itulah berkali-kali Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, aneh sudah larang ente jangan lagi sujud di hadapan Ka'bah. Tapi beliau dia diam, tidak menghiraukannya, terus. Berkali-kali juga didatangi oleh Abu Jahal. Ya, sampailah titik kemarahan yang sangat tinggi. Abu Jahal mengatakan, jika hari ini saya lihat Muhammad sujud di hadapan Ka'bah, batu besar itu saya angkat, saya akan pecahkan kepalanya. Jemaah, ini Nabiullah yang didampingi oleh Jibril setiap saat. Ya. Dan bagaimana kita pada hari ini, jemaah? Apa yang terjadi? Betul-betul Nabi datang dan beliau tawaf 7 kali dan salat 2 rakaat. Di mana? Di belakang makam Ibrahim. Itu makam bukan kuburan, jemaah. Hati-hati. Makam itu bahasa kita, makam. Makam ialah tempat berdirinya. Yang ini Allah abadikan sampai akhirnya akhirnya dunia ini. Apa yang terjadi, jemaah? Betul diangkat, jemaah. Ketika hampir 1 meter lebih kurang dia mau menimpakan batu besar tersebut, datanglah makhluk yang hanya dilihat oleh Abu Jahal. Dia pun melemparkan batu, justru dia yang lari terbirit-birit. Tadi dia sangat senang, datang Muhammad, mati lo. Teman-temannya mengasihkan motivasi, cepat tunaikan janjimu. Tuh. Nah sekarang bagaimana dia yang ditertawakan? Kenapa ente lari? Kata dia, saya melihat ada makhluk yang besar. Jika saya maju 1 langkah lagi, saya akan dimakannya. Nah, kisah yang secuil ini, jemaah, hanya Allah terapkan di ujung surah Al-Alaq. Ketika Allah katakan, ara'aital ladzi yanha, terus baru 3 orang. Semuanya ini juz sama, juz 30 bukan 30 juz. Ara'aital ladzi yanha 'abdan ara'aita in kana 'alal huda aw ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin falyad'u nadiyah. Ini falyad'un azana. Allah katakan falyad'u nadiyah. Ya, ketika Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, ente sudah tahu ya, saya orang yang paling berkuasa di sini. Saya orang yang paling banyak pengikutnya di sini, wahai Muhammad. Allah katakan falyad'u nadiyah. Suruh Abu Jahal panggil grup-grupnya. Sebaliknya kata Allah, sanad'u zabaniyah.
kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Jemaah yang Allah muliakan, apakah setahun 2 tahun Nabi mengalami hal ini? Tidak. Lebih-lebih 3 tahun terakhir sebelum beliau diusir dari kota Mekah. Diusir. Kampung halaman. Kalau beliau berdakwah hanya mencari kedudukan, pangkat dan jabatan, beliau orang yang paling berhak kembali mengambil wilayah Mekah, kekuasaan beliau. Karena apa? Kakek beliau Abdul Muttalib, orang yang menemukan kembali sumur Zamzam. Tapi apa daya, beliau berdakwah bukan mencari masa, bukan mencari orang, bukan dengan partai dan bendera khusus dan baju khusus, tidak, hanya menyampaikan la ilaha illallah. Kemudian apa di ujung ayat dari jemaah? Sanad'u Zabaniyah. Kalla, lihat. Sekali-kali wahai Muhammad, kata Allah, la tuti'hu, jangan patuhi, jangan digubris, jangan engkau dengar perkataan larangan Abu Jahal, jangan. Kalla la tuti'hu, sebaliknya wasjud, teruslah engkau salat, waqtarib, dan terus taqarrub beribadah kepadaku. Bayangkan jemaah, sehingga tidak dapat lagi kata dan cara melainkan adakan rapat paripurna, rapat istimewa diadakan. Mulai ketuk palu, rapat dibuka. Silakan yang punya ide. Ada 3 ide, Pak. Yang pertama, kata sebagian praksi, kita kurung Muhammad sampai mati. Dia sebagai ketua pimpinan enggak setuju. Enggak mungkin jika dia dikurung sampai mati, karena beliau ini punya pengikut. Dia punya suku besar, Bani Hashim. Dia punya sahabat, ada Hamzah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman. Enggak bisa. Kemudian angkat tangan praksi yang kedua, kita asingkan di tempat yang jauh sampai dia mati. Nggak akan bisa. Ya, ketika dia diasingkan nanti, orang-orang yang ingin menjenguknya akan membuat satu kelompok besar. Kita khawatir sebaliknya, kita akan diancamnya nanti. Nah, tidak ada lagi ide yang baik. Bagaimana di penghujung kursi jamaah tamu yang enggak diundang, syaitan berkepala manusia datang. Gitulah. Dia bukan anggota parlemen, enggak. Bukan anggota dari partai, bukan dari independen, enggak. Tamu enggak diundang. Dia angkat tangan. Silakan. Karena sudah mati langkah, enggak ada cara lagi. Dengan cara kita akan mengumpulkan 30 orang. Satu orangnya satu suku. Berarti apa? 30 suku bangsa Quraisy memenggal kepala Muhammad. Terus jika Muhammad punya suku yaitu Bani Hashim ingin menyerang 30, enggak mungkin. Pasti mereka akan meminta ganti rugi. Kita akan bayar berapa yang dipinta oleh Bani Hashim. Inilah pendapat yang jitu, Pak. Akhirnya ketuk palu, laksanakan. Bayangkan jemaah, dari mulai waktu duha sampai waktu malamnya, setiap orang berdatangan, termasuk yang namanya Khalid bin Al-Walid bin Mughirah. Beliau ini dengan Abu Jahal misanan. Makanya orang yang terdepan memusuhi Islam karena kesukuan tadi jemaah. Tapi Khalid orang yang cerdas. Dia melihat kekalahan dalam peperangan Badar, peperangan Uhud terbayar kiranya, Al-Ahzab tanpa hasil, bahkan kerugian yang luar biasa, dimalukan oleh orang Yahudi. Di tahun ke-6 Hijriah dia berpikir panjang. Siapa lagi yang akan bertahan di kota Mekah ini? Pembesar-pembesar Quraisy sudah berangkat ke Madinah mengikuti agama Muhammad.
Apa yang terjadi jemaah? Ketika bapaknya Al-Walid bin Mughirah memanggil Khalid, besok engkau termasuk orang yang 30 ya, untuk memenggal kepala Muhammad jam 3 ketika dia keluar kebiasaannya ke masjid. Siap ya? Saat itulah dia bicara. Wahai bapakku, mohon maaf deh untuk sekali ini. Kenapa wahai Khalid? Ini kebanggaan bagi kita. Enggak. Lihat jiwa yang jawara jamaah, jiwa pendekar. Kata dia, apakah layak wahai ayah, orang seperti Khalid membunuh orang lagi sendirian diam-diam, gelap tanpa senjata, dikeroyok. Ikhwan, karena apa? Jiwa itu dia tampakkan di hadapan bapaknya. Mungkinkah seorang Khalid, seorang pendekar besar, anaknya Al-Walid bin Mughirah, seorang kaya raya dan orang pendekar besar di kota Quraisy ini, di Mekah ini, 30 orang ia mengalahkan Muhammad seorang diri tanpa senjata, gelap. Enggak. Nah, lihat apa yang terjadi jemaah. Berkumpul juga dari suku-suku lain, mungkin dibayar, wallahu alam. Subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bagaimana Allah menjaga Al-Habibil Mustafa Khalilullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini gambaran. Sehingga ketika beliau pun beliau atur dengan begitu rapinya. Pertama dia atur rumahnya. Dia panggil Ali, silakan malam ini wahai Ali, gantikan kasurku plus selimutku. Yang kedua, antum lihat tuh, harta-harta orang-orang kafir Quraisy menitipkan ke rumah saya. Mana kasih nama itu, kembalikan nanti. Lihat jemaah, predikat Al-Amin itu masih disandang dan dipandang oleh orang kufar Quraisy. Kalau mau safar jauh nitip pulus ke rumah siapa? Rumah Muhammad. Kembalikan wahai Ali. Sudah aman. Kemudian beliau keluarlah di siang bolong, yang mana kebiasaan orang-orang saat itu di siang hari berteduh di rumah masing-masing. Tapi beliau keluar sambil menutup kepalanya. Orang enggak curiga karena mungkin musim panas yang luar biasa, dia tutup kepalanya. Dia agak berhati-hati mendatangi rumah sahabat dekatnya, As-Siddiq, mertua beliau radhiyallahu anhu, mengetuk pintu dengan lembutnya. Tapi didengar oleh orang dalam. Ya, siapa? Beliau diam. Tapi di celah itu ada dibuka. Rasulullah, ada apa gerangan? Tidak biasa datang sebegini waktu. Masuk segera, tiba-tiba Nabi diam. Ya Rasulullah, hijrah? Naam. Sangat bergembira Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Teman hijrah Nabi cuma beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, apa yang terjadi jemaah? Beliau pun mengatur, yaitu Abu Bakar Siddiq mengatur anaknya, budaknya, sampai orang yang mengembalakan kambing diatur sedemikian rapi. Nah, sehingga apa ya ikhwan? Kisah hijrah beliau ini tidak kalah ajibnya ketimbang dengan ashabul. Kita baca jemaah, kiranya ada perbandingan ya. Baik. Ayat yang ke-11 ke-9 Qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba? Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Nah, tentunya kalimat am hasibta kita lihat. La tadhunnu ayyuhar rasulu, janganlah engkau mengira wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna qissata ashabil kahfi wal lawhi alladhi kutibat fihi asma'uhum min ayatina ajibatun wa gharibatun, fa inna khalqas samawati wal ardi wa ma fihima a'jabu min dhalika. Lihat terjemahan tafsir muyassarnya.
Janganlah engkau menyangka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kisah Ashabul Kahfi wal Lauh Ar-Raqim ada dua pendapat, bahkan tiga pendapat para ulama tafsir. Lihat, am hasibta anna ashabal kahfi war ar-raqim. Pendapat pertama ialah lembah yang ada di sekitar bukit tersebut atau goa. Yang kedua ialah perkampungan yang ada di sekitar gunung tersebut atau goa tersebut. Yang ketiga ini yang tepat, yaitu apa? Adanya namanya al-lauh. Seperti kita barangkali ialah batu yang tertulis di dindingnya nama-nama Ashabul Kahfi. Apa bahasa kita, Pak? Prasasti. Terjadi kapan? Ketika bangunnya Ashabul Kahfi dan kemudian orang-orang yang hidup di kota tersebut menulis nama-nama mereka dan ditempelkan di sana. Namanya Ar-Raqim. Sudah? Janganlah engkau menyangka wahai Rasulullah kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim, yaitu apa? Al-Lauh. Seperti apa tadi? Papan yang tertulis padanya nama-nama mereka, termasuk tanda-tanda ataupun ayat-ayat kami yang ajibah. Apa arti ajib? Yang aneh. Wa gharibah, dan asing, ya, unik dan ajaib kalau bahasa kita. Namun kata Allah, fa inna khalqas samawati wal ard, maka sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya lebih menakjubkan dari Ashabul Kahfi tersebut. Ada satu surah ketika Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, halaman 473 surah Ghafir, atau dengan kata lain ada namanya Al-Mu'min, ya, ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi jangan disangka ya Ashabul Kahfi ini kisah yang menakjubkan atau paling menakjubkan, tidak. Ya, kalau hanya ia mengikuti perasaan iya. Lihat orang yang berdiam di goa selama 3 abad lamanya, ketika bangun kembali tidak ada satupun yang berubah. 3 abad lamanya, kalau kita barangkali mungkin ya sudah lari melihatnya. Rambutnya 8 meter, kukunya 3 meter, kumisnya mungkin 2,5 meter. Tapi tidak. Sangat menakjubkan ia, sangat menakjubkan ia. Tapi Allah katakan apa Allah katakan tadi? Ya, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba? Tidak. Baik. Sambungannya ialah la ilaha illallah. In idh awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ini mulailah kita ngambil satu hikmah ataupun ya darsun yang sangat penting sekali. Satu pelajaran yang sangat penting sekali. Apa itu? Kita baca sama-sama. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Silakan Pak Saiman. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Kita lihat tafsir muyassar ringkasnya. Uzkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hina
laja'a asy-syubbanu al-mu'minuna ilal kahf. Ketika para pemuda yang mukmin. Nah, ini pertama Pak, mukmin. Ya, sama dengan kita saum hari ini ketika Allah berseru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hadis Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan apa hasilnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah itu. Sudah. Nah, di sini ialah ingatlah wahai Rasulullah ketika para pemuda mukmin yang mereka laja'ah masuk dan berdiam diri di goa tersebut. Khasyatan min fitnati qaumihim lahum. Karena mereka takut dengan fitnah yang mereka hadapi. Apa fitnah yang terbesar? Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ini sangat menakjubkan. Ya, begitu banyak hukum yang terkandung. Apa itu? Fitnah yang terbesar ialah asyirku billah. Apa ayatnya? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, ini kalau kita memaknai ya enggak masuk akal kata orang. Fitnah dalam bahasa kita ialah saling mengunjing, saling menuduh, saling menebar nebar apa? Isu yang buruk. Tapi yang dimaksud ialah fitnah dalam agama yang terbesar asyirku billah. Al-fitnatu itu apa? Kesyirikan yang ada di tubuh orang-orang kufar Quraisy lebih besar daripada kalian memerangi mereka. Itu makna. Di sini ialah mereka kabur dari kota tersebut dan tinggal di goa, mereka karena takut akan fitnah kaum mereka dipaksa untuk kembali mengakui dewa-dewa sebagai Tuhan mereka. Sudah? Wa irghamihim ala ibadatil asnam, dan pemaksaan terhadap mereka agar kembali menyembah berhala. Kemudian faqalu ikhwan, kita pun keluar rumah ada doanya. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah jemaah. Apa yang kita ikuti dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti insyaallah mengantarkan kepada ketenangan hati, ketenangan jiwa. Tidak ada ungkapan yang paling baik melainkan apa yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam. Tahu bagaimana besarnya rahasia ketika mengucapkan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Malaikat yang mendengarkan bacaan kita menimpali 3 perkara. Yang pertama ialah hudita. Engkau wahai orang yang membaca diberi petunjuk oleh Allah. Yang kedua, wakufita, engkau dicukupkan oleh Allah. Yang ketiga apa? Wawuqita, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak mendengar perkataan malaikat tersebut. Nah, kemudian dalam sabda itu Nabi menjelaskan bahwasanya ketika ada syaitan ataupun jin yang ingin menggoda dan mencelakakan kita, ada syaitan lain yang mengatakan, wahai temanku, wahai bro, bagaimana mungkin engkau akan menggoda si fulan? Dia telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dan dijaga oleh Allah. Kita anggap sepele aja itu doa. Makanya kalaupun lupa kita sampai tengah jalan baru ingat, kita baca jemaah. Sampai-sampai pun kita di tempat yang kita tuju baru ingat, baca. Bukti apa? Ketundukan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa mereka? Ya Rabbana a'tina min indika rahmatan. Ya Allah, karuniakan kepada kami rahmatmu. Ini yang kita pinta jemaah. Kalau kita mau hitung-hitung doa yang ada rahmatnya banyak sekali. Yang paling simpel ialah
ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ketika ada orang bersin, tapi ingat, yang bersin harus mengucapkan. Ini kadang-kadang enggak. Kita doang yang semangat, irhamukallah, tapi dia ucapkan enggak. Ini menyalahi sunnah juga. Karena Nabi mengatakan, wa idza atasha fahamidallaha fashammithu. Ketika ada orang yang bersin, dia ucapkan alhamdulillah, maka timpali dengan yarhamukallah. Bayangkan jemaah, Nabi tidak katakan yaghfirullah. Udah, ketika kita membaca doa antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Apa yang pertama? Mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, memohon rahmatnya. Doa bagi orang yang meninggal dunia sampai kita takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sekurang-kurangnya 4 itu. Sudah? Apa lagi? Masuk masjid, ahsan, Allah maftahli abwaab rahmatik. Allahu akbar. Pintu-pintu rahmat. Ikhwan, mungkinkah kita tanggalkan sunnah ini? Ikhwan, mungkinkah kita campakkan, kita buang sunnah ini? Ibu-ibu yang telah melekat di tubuhnya rapat, dibungkus dengan rapi jilbab syar'i, terus dia buang dengan cara tanpa makna, tanpa arti. Ikhwan, ketaatan yang kita rasakan pada hari ini, belum ada yang memanggil kita bangun tadi asar jam 3:05, langsung kita wudhu ke masjid. Seandainya orang bergerak setelah azan dikumandangkan, wajar ada yang memanggil. Tapi jiwa kita terpanggil jemaah, belum dipanggil oleh seorang muadzin. Dan rasakan ikhwan kenikmatan, bahkan kelezatan beribadah dan kuatnya dorongan ibadah ketika Ramadan. Dan bayangkan ketika malam takbir. Malam takbir jemaah. Ya, kita keluarlah ba'da maghrib. Isya'nya assalam tinggal 2 sab. Masih mending kan, di tempat lain 1,5 sab. Di tempat saya 1 sab doang. Allahul musta'an. Kita yang menangis di malam-malam iktikafnya, hampir setiap sudutnya ada orang baca Quran. Nah, ketika malam takbirnya, Quran pun rapi di rak-rak yang ada. Jangan tanya pagi malam takbirnya atau pagi subuhnya orang datang ke masjid. Jadi memang betul-betullah apa yang Nabi sabdakan, dan kita wajib meyakini semua sabda Rasul benar adanya. Apa yang beliau katakan? Atakum syahrun mubarak, telah datang pada kalian wahai orang muslimin muslimat 1 bulan penuh dengan keberkahan. Semoga Allah pertahankan keberkahan tersebut dan menambah pada kita kelezatan dalam beribadah kepada Allah, dan diterima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Apa doa mereka? Rabbana a'tina min indika rahmatan. Meminta apa? Rahmat. Yang kedua, tutsabbituna biha. Dengan rahmatmu wahai Allah, kami bisa kokoh menjalani agamamu. Wa tahfazuna minasyarr. Dan dengan rahmatmu wahai Allah semata-mata menjaga kami dari segala macam bentuk kejahatan. Wa yassir lana at-tariqa as-shawab alladhi yusiluna ila al-amal alladhi tuhibbu. Ini makna kalimat apa? Wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan kami wahai Allah untuk menempuh jalan yang lurus, yang menyampaikan kami kepada amal yang Engkau ridai. Fanakunu rasyidina ghaira dhalin. Kami pun menjadi hamba-hamba yang lurus dan teguh di atas agamamu. Nah, doa ini jemaah kita pantas untuk kita ulang-ulangi, dan ternyata kita mendapatkan doa juga ketika setiap rakaat membaca ihdinas. Ihdinas baru setengah. Ihdinas. Taib. Sudah?
Allah lanjutkan kisah mereka. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Pak Saifan. Ayat ke-11, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ya, di sini jelaskan ialah fa'alqaina 'alaihimun naumal amiqa. Kami pun memberikan rasa kantuk, ya, kemudian mengantarkan tidur yang sangat panjang. Lihat, fabaqau fil kahfi sinina katsirah. Maka mereka tetap di goa tersebut dalam waktu yang panjang. Jamaah yang Allah muliakan, doa yang mereka tadi pinta rahmat langsung Allah kabulkan. Apa itu? Kelelahan yang mereka rasakan, ya, berbulan yang telah lalu, himpitan, desakan, ancaman, intimidasi, langsung Allah kabulkan dengan cara apa? Istirahat total. Apakah mereka meninggal dunia? Tidak. Lanjut. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Ya, ini dari kisah langsung penutupnya. Nanti Allah ulangi kembali. Paham? Lihat. Thumma, kemudian ayqadnahum min naumihim. Lihat, Allah yang mengurus, yang membuat mereka kantuk dan tidur, Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah desain, Allah setting tempat tersebut sangat-sangat pas bisa bertahan jasad yang Allah bolak-balikkan nanti jasad mereka. Kenapa? Jika dalam posisi yang sama akan termakan oleh batu atau kayu ataupun apapun yang mereka tiduri. Tapi dengan cara dibolak-balikkan, berarti ada malaikat khusus yang menjaga mereka. Allah wakilkan kepada malaikat tersebut. Berarti apa? Rabbana atina min ladunka Lihat rahmat Allah menyeliputi mereka. Taib. Thumma ayqadhnahum min naumihim. Kemudian kami bangunkan mereka dari tidur mereka. Linudhhira linnasi ma 'alimnahum fil azal. Agar kami tampakkan di hadapan manusia, ya, apa yang telah kami ketahui dari ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Allah telah takdirkan bahwasanya ada manusia yang bertahan hidup 3 abad lebih. Inilah kisahnya. Kemudian, ya, dengan adanya kisah Ashabul Kahfi dan bangun kembali, ya, fatatamayyazu ayya ta'ifataini almutanazi'ataini fi muddati lubthihim adfatu fi al-ihsa wa hal labithu yawman. Apa hikmah di balik kisah ini jemaah? Yang bangun kembali mereka agar Allah tampakkan ada 2 pendapat berselisih paham nanti tentang lamanya mereka tinggal di sana. Ya, mana pendapat yang lebih kuat? Yang mengatakan mereka hanya sehari atau setengah hari atau waktu yang panjang. Nanti ketika akan ada kisah mereka bangun kembali. Selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Allah ulangi kembali kalimat amanu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ke-13. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Taib, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Surah apa, Pak? Yusuf. Langsung ingat kita, apalagi ibu-ibu ya inginkan Yusuf anaknya. Ya, ibu-ibu hamil ingin anaknya kayak Yusuf, ganteng. Wajar, tapi lihat dulu ya bapaknya Yusuf. Ini jemaah ya. Silakan. Dan tidak tepat kita ketika hamil ibu-ibu baca Yusuf terus. Atau ingin anak baca surah Maryam terus. Nama boleh. Adapun tampang berbeda. Kita bisa lihat di jemaah.
Yusuf siapa bapaknya? Atau Israel? Jadi Yusuf punya bapak Yakub atau Israel. Yakub punya bapak Ishak. Punya bapak, punya istri, dan Sarah itu ialah wanita tercantik di zamannya dan satu-satunya yang mukminah, beriman. Kekuatan iman yang tiada bandingnya itu Sarah. Tambah dengan kalimat az-zahidah. Ini ada juga ya, historisnya panjang Pak, lumayan. Az-zahidah. Jamaah yang Allah muliakan, bagaimana ya Yusuf mendapatkan kegantengan dari jalur bapak dan ibunya Sarah tadi. Bahkan istri yang keempat dari Yakub, saya lupa nama istri yang keempat, ini perempuan yang cantik. Dari yang keempat inilah lahir dua orang anak, Yusuf dan Bunyamin. Nah itu. Dan jangan disangka Yakub nggak ganteng. Jadi jangan cari gantengnya. Jadi kesalehan ya. Kita tafaulan alias berharap betul ya, semangat tinggi agar mendapatkan nama Yusuf seperti Yusuf. Enggak pun sampai sepertinya, ya minimal setengahnya. Itu yang kita maksud jamaah. Taib jamaah ya Allah muliakan. Kemudian apa yang terjadi? Nahnu naqussu 'alaika ayyuhar rasul khabarahum bis-sidqi. Wahai Rasulullah, kami kisahkan kepada engkau ya berita tentang Ashabul Kahfi ini benar adanya. Inna Ashabal Kahfi syubbanun, sesungguhnya ya Ashabul Kahfi itu dia para pemuda saddaqu rabbahum wamtathalu amrahu, orang-orang yang membenarkan Rabb mereka. Kita pun ucapkan ikhwan setiap paginya, raditu billahi rabba wamtathalu amrahu, dan mereka ya taat dan patuh kepada perintah Allah. Wazidnahum huda, kami tambah terus ya kepada mereka petunjuk tersebut, wasabatan, dan teguh di atas yang hak. Mari kita uraikan. Yang pertama ialah bahwasanya mereka para pemuda. Ingat dulu masa muda kita. Sekarang masih muda, alhamdulillah. Semangat kita semangat muda, jiwa muda. Semoga anak muda semua bisa dikerjakan. Makanya Nabi menggambarkan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 7 golongan akan mendapatkan naungan di Arasy nanti di yaumul qiyamah, yaitu yang kedua ialah wasyabun, pemuda, nasya'a, tumbuh dan kembang atau berkembang fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas taat kepada Allah. Ini kewajiban kita selaku orang tua, mendidik anak-anak kita. Bawalah ke masjid jamaah, raih dan rangkul tangannya, kalau bisa kita gendong dia. Kalau bukan kita yang mengangkat dan menggendong dan memegang tangannya, siapa lagi? Guru privatnya jangan harap, pembantu rumah tangga kita jangan harap sepenuhnya. Kita yang harus membawa anak kita ke masjid. Taib. Lihat pemuda yang mereka taat kepada Allah dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kami tambah hidayah dan kami tambahkan iman. Ini termasuk dalil ya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lihat. Baik. Kemudian warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kalau bisa kita garis bawahi jemaah, pernyataan yang tegas mereka yaitu apa? Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kalau kami kembali menyembah patung-patung tersebut, laqad qulna idzan syatata. Silakan. Ayat 14. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata,
Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, kita lihat uraian singkat di tafsir Al-Muyassarnya, yaitu apa? Wa qawwayna qulubahum bil iman. Kami teguhkan hati-hati mereka dengan keimanan. Berarti apa? Allah yang telah mencurahkan rahmat kepada mereka. Allah juga yang telah menidurkan mereka selama 3 abad lebihnya dan kembali dibangunkan dengan seperti sedia kalanya tanpa ada perubahan sedikit pun. Kemudian mereka terus diberikan kucuran al-iman dan hidayah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke belakang, yaitu apa? Sebelum mereka memasuki gua tersebut, yaitu apa? Kami kokohkan keimanan mereka. Wa shaddadna azimatahum bih. Kami kokohkan pendirian mereka. Hina qamu, tatkala mereka berdiri baina yadayil malikil kafir. Berarti mereka ini termasuk orang-orang yang pembesar juga. Bahkan kalau kita lihat kisahnya, bahkan difilmkan Pak ya, kita tidak boleh meyakini semua itu benar karena banyak yang dibumbui. Kisah Ashabul Kahfi itu itu produksi orang-orang Mesir. Kebanyakan mereka orang-orang yang kuliah S2, S3, doktor bagian bahasa Arab. Dan bahasanya sangat bagus sekali. Dan film Ashabul Kahfi itu diberi penghormatan oleh raja atau presiden Mesir. Tidak boleh kita yakini apa yang difilmkan itu benar adanya. Tapi yang benar ialah para pemuda tersebut ketika ditangkap, ketahuan memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan penguasa yang zalim tersebut, Allah teguhkan iman mereka, Allah kuatkan pendirian mereka tatkala mereka berdiri di hadapan raja yang kafir. Terus wa huwa yalumuhum ala tarki ibadatil asnam, sedangkan raja yang zalim tersebut mencaci maki mereka disebabkan mereka mengikuti agama selain agama nenek moyang mereka. Sama halnya Bilal bin Rabah dicaci maki, bahkan bagaimana dia disiksa habis-habisan. Ammar bin Yasir, seorang bosnya, majikannya seorang perempuan yang paling keras menyiksanya. Sedangkan Ammar bin Yasir pekerjaannya ialah pandai besi, dan tuannya mengatakan, wahai Ammar, panaskan besi hampir 2 jam panasnya jemaah. Dikeluarkan warnanya biru, bukan lagi warna merah. Diambil oleh tuannya dan diletakkan di punggungnya Ammar. Dia menjerit pingsan. Di Madinah beliau pun ikhwan bernostalgia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kadang-kadang sahabat yang lain bertanya dan beliau membuka bajunya. Ada bekas disepuh jemaah, dibakar dengan besi yang panas tersebut sampai 3 kali dan pingsan. Yang bapaknya lebih dahsyat lagi. Yasir tersebut diborgol oleh Abu Jahal. Karena mereka ini dibeli, tuan mereka ialah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itulah sukunya Abu Jahal yang paling kasar. Kemudian sepantar dengan Abu Jahal ialah bapaknya Khalid, Al-Walid bin Mughirah. Gitu sejarahnya jemaah. Apa yang terjadi jemaah? Bagaimana mereka disiksa, kemudian dicaci maki oleh pembesar raja yang kafir tadi karena mereka mengikuti agama selain agama nenek moyang mereka. Faqalulah, lihat bagaimana keteguhan mereka mengatakan kalimat tauhid di hadapan penguasa yang zalim bahkan kafir. Lihat jemaah, faqalulah, mereka mengatakan Rabbuna alladzi na'buduhu, Rabb kami yang kami ibadah dengannya, yang kami sembah, huwa rabbus samawati wal ard, dialah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Lan na'buda ghairahu minal alihah, kami tidak akan pernah menyembah selain Allah Ta'ala. Ada dialog yang menarik antara
Nabi Allah Musa dengan bapa angkatnya Firaun laknatullah alaih. Dialog yang sangat indah. Dari sisi bahasanya yang sangat menakjubkan. Dia bahkan bagaimana jawaban Firaun meningkat dari yang meninggi terus meninggi, semakin kasar, semakin menghina. Namun jawaban Nabi Allah Musa semakin terarah kepada Firaun dan pengikutnya. Pokoknya sangat menakjubkan bagi orang yang memiliki sedikit bahasa Arab, apalagi banyak. Surah apa? Surah Asy-Syu'ara. Langsung ke halaman 368. 368. Halaman 368. Dari mulai ayat yang ke-23. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ayat 23. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Lihat jamaah kalimat in kuntum muqinin. Jika kalian mempercayainya, jika kalian yakin dengannya. Kalimat yang disampaikan oleh Musa sesuai dengan pertanyaan Firaun. Siapakah Rabb kalian wahai Musa? Siapa Rabb kalian wahai Musa? Dijawab dengan sesuai dengan pertanyaan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Sudah, kembali Fir'aun bertanya. Qala liman haulahu ala tastami'un. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? Nah, berkatalah Fir'aun di hadapan pembesarnya, ala tastami'un, ya wahai para pembesar, apakah kalian tidak mendengar ucapan ini? Ini ucapan yang tidak benar, yang tidak baik. Bahkan ini yang dikhawatirkan oleh Firaun. Sudah. Jadi ikhwan, ketika awal Islam di kota Mekah tidak berani orang berbicara la ilaha illallah kecuali satu orang. Yang dia selama 3 pagi berkata la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dipukuli sampai pingsan 3 kali. Siapa orangnya? Ini sejarah, Pak. Nabi katakan jangan berbicara di hadapan umum, sembunyikan keislamanmu wahai si fulan. Dia enggak. Dia habis tawaf langsung dia berkata, ayuhan nas, wahai manusia, ushidu anna Allah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Datang dipukuli, ambil pingsan. Siapa orangnya? Zaid bin Harithah enggak. Beliau seorang budak saat itu. Abu Bakar Siddiq dia taat dengan perintah Rasul, tidak mau mengekspos keislamannya. Umar belum masuk Islam. Di tahun ke-5 baru dia masuk Islam. Orang dari suku Ghifar, Abu Dzar al-Ghifari. Ini dia orang dikatakan awal mula Islam beliau, dia orang cerdas di Bani Ghifar. Bani Ghifar ini ialah tempat yang akan dilalui setiap orang yang berangkat ke Syam. Barangkali kalau orang kaum Mordecai wajib melewati Bekasi. Ghifari orangnya. Apa yang terjadi? Dia kirim adiknya Unais. Wahai Unais, berangkat ke Mekah, cari tahu tentang Nabi yang baru itu. Datang adiknya Unais, dia hanya mendengar berita dan dia pulang. Dia nggak puas, langsung dia sendiri yang berangkat. Jamaah yang Allah muliakan, ketika Nabi itu berdakwah, setiap orang yang datang itu dipantau. Apalagi yang datang pembesar, ketua suku, bahaya.
Abu Dzar datang, dia diam. Lihat, sampai dia tidak mau dekat dengan pembesar, takut khawatir dikenali dia. Dia diam dan berpakaian seperti pakaian orang Mekah. Ya, sampai beliau tidak banyak bicara, tidak banyak makan dan duduk di kedai kopi. Bahkan beliau hanya minum air Zam-Zam. Subhanallah, ketika beliau diam, ditegurlah oleh seorang anak muda. Siapa anak muda tersebut? Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, "Ya ayyuhal gharib," wahai orang asing, ada apa? Ada apa? Ana ingin ketemu dengan Muhammad. Silakan, ikuti saya, tapi agak jauh jarak kita. Ikuti. Gak ada orang melihat dia. Masuklah ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini juga memiliki hikmah yang besar. Kenapa Nabi memilih Al-Arqam bin Abil Arqam? Ada yang tahu jawabannya? Seorang rumah anak muda yang agak tinggi, Pak. Kalau ini Ka'bah, naik ke atas seperti Bukit Sofa. Kemudian ini orang dari suku Bani Makhzum. Berarti apa? Sukunya Abu Jahal. Dan dia anak muda. Jadi nggak ketahuan ada dakwah di dalam rumahnya 3 tahun, jemaah. Luar biasa. Kalau bukan wahyu ya Allah wahyukan kepada Nabi SAW, nggak berhasil dakwah itu. Apa yang terjadi, jemaah? Ketika diucapkan syahadatain, katanya, "Wahai Abu Dzar, sembunyikan keislamanmu." Tapi dia langsung keluar dan dia tawaf, langsung dia angkat suara. "Wahai manusia, saksikan anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Digebukin sampai pingsan. Pingsan dibawa ke rumah siapa tadi? Al-Arqam bin Al-Arqam. Nabi katakan, "Sudah saya bilang jangan engkau nyatakan keislamanmu." Hari yang kedua sama, ketiga juga sama. Tapi kenapa dia dibela, jemaah? Lagi-lagi ada urusan dagang. Karena apa? Orang mengatakan jangan bunuh dia, jangan siksa dia. Itu orang Ghifari yang kelihatan akan berbisnis ke negeri Syam, pasti melalui tempat ataupun kampung halamannya. Awas nanti. Akhirnya Nabi mengatakan, "Pulanglah engkau wahai ke kampungmu ya Abu Dzar, ketika engkau mendengar kami telah sampai di sebuah negeri dan kami memiliki kekuasaan, silakan hijrah." Dia pun hijrah ke kota Madinah, jemaah. Intinya apa? Bagaimana kekuatan imannya Abu Dzar saat itu, jemaah. Satu hal yang sama, bagaimana Abu Bakar Siddiq juga pernah dipukuli sampai pingsan. Ini orang bangsawan, kaya raya, dihormati, dari suku Bani Taim. Orangnya Taimi, bukan Tamimi. Lain lagi ya, Bani Taim. Orang yang dihormati, jemaah. Dan dia bangsawan. Beliau orang yang paling tahu tentang nasab bangsa Quraisy. Kemudian bisnismen yang ulung. Tapi ketika dia terlalu dekat dengan Nabi kita, membela Nabi kita, dan sempat dia ketika siapa? Ikhwan, praktikan. Ketika Nabi sujud, lagi-lagi ketika wafatnya Abu Thalib, sujudnya beliau di depan Ka'bah, tiba-tiba ada orang yang paling celaka setelah Abu Jahal. Abu Jahal yang nyuruh, ini yang melakukannya, yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia ambil jerawan onta yang hampir 10 hari lamanya, sudah belatungan. Dia letakkan. Kemudian di lain hal, Uqbah juga orangnya ketika Nabi lagi duduk antara dua sujud atau lagi tasyahud. Dari belakang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth, yang ada selendangnya, dia taruh di leher Nabi dan dia tarik. Nabi terjungkal begini, nggak ada yang nolong, dan semua pembesar Quraisy tadi tertawa ada yang sampai jatuh, Pak, saking senangnya ketawa. Mati loh Muhammad.
Begitulah bahasa mereka. Tidak ada yang datang kecuali As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq pun berani dari belakang memegang kedua pundak Uqbah dan dia tarik juga terjungkal. Akhirnya berantam. Beliau pun dikeroyoki sampai pingsan. Ketika dia siuman pertama dia tanya, bagaimana kondisi Rasulullah? Kata orang ajib, ente Abu Bakar, kenapa enggak tanya mana inimu, mana binimu, mana istrimu? Enggak. Bagaimana kondisi Rasulullah? Jemaah Allah muliakan, tidak ada bandingnya. Mereka lah orang-orang yang setia mengikuti Rasulullah. Melihat Nabi berdarah, patah dan dia kemudian berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, diinjak kepalanya, dicekik lehernya, ditimpa di pundaknya jerawan unta, belatungan keluar. Siapa orangnya? Para sahabat yang wajib kita ikuti jejak langkahnya. Itu yang Allah katakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ikuti jejak mereka dengan cara yang baik. Jangan ada maunya doang ikuti, tapi semuanya ikuti jamaah. Ini baru mendapatkan jaminan radhiyallahu anhum. Mari jamaah. Terlalu panjang kisah yang jamaah. Kita kembali ke Asy-Syu'ara tadi biar lengkap. Tafadhal. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. 27. La 26. Asy-Syu'ara ayat 26. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan dia juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Nah, sudah mulai ya Nabi Musa mengatakan Rabb kalian itu ialah Rabbukum, dan Rabbnya nenek moyang kalian. Dia lihat bagaimana Fir'aun mulai marah dan meninggi dan tajam perkataannya. Apa? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. 27. Dia Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Nah, mulai. Siapa yang kasar mula? Nah. Apakah Musa terpancing dengan kemarahan dan melawan dengan ente juga gila? Tidak. Lihat, dia qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Lihat. Dia Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. Mulailah in kuntum ta'qilun. Mulailah yang namanya penguasa yang zalim langsung mengancam alias ultimatum. SP5. Apa bentuknya? Lihat. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi. Ini sama terulang atau telah berlaku kepada ashabul kahfi jemaah. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Dia Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Nah, sama halnya ketika Zulaikha atau Imra'atul Aziz tidak mampu menggoda anak angkatnya Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam, dia cari cara yang sadis. Jika dia tidak mau menuruti kehendakku, saya akan hinakan dia dengan cara dipenjara. Pilihan kedua itulah yang dipilih oleh Yusuf alaihissalam. Gak apa-apa deh, saya rela dipenjara. Nah, kalau kita bagaimana itu Pak, ditawarkan dengan begitu? Cantik jelita, kaya raya, janda muda, bahkan janda yang masih berkembang. Bukan kita yang mau, dia yang mau. Servisnya oke punya, aman Pak, nggak ada yang ganggu. Bahkan dikatakan nanti kita tobat, umrah bareng. Gimana di hadapan kita itu? Allahu Akbar. Makanya nggak boleh kita katakan itu mah gampang, nggak boleh. Tapi yang terbaik ialah
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa tahu jamaah kita dalam kondisi yang terdesak, Allah coba dengan perempuan. Yang hari ini begitu gampang, si fulan dituduh ya bermain serong dengan si fulan. Datanya yang sangat akurat. Pelakunya hanya mengatakan la ilaha illallah. Hari ini Pak, begitu canggihnya. Makanya hati-hati ibu-ibu dan ikhwan juga masang foto umum, upload foto di dunia maya. Hati-hati. Sekurang-kurangnya ada orang dengki, al-ain namanya, pandangan mata yang dengki. Ya, jangan sembarangan. Ya, kita khawatir. Kita jaga, ya janganlah ya kita tampil dengan foto kita tersebut, orang lain terfitnah. Ibu-ibu yang paling saya marahin kalau ketemu nanti. Allahul musta'an. Barangkali cukup sampai di sini Pak ya kisah ini. Kita ambil 2 ayat lagi dalam kisah Ashabul Kahfi tadi, yaitu apa? Perkataan mereka yang begitu gagahnya, yaitu apa? Lan na'budu ghairahu minal ilah. Kami tidak akan pernah menyembah selain Allah. Lau qulna ghaira hadza, seandainya kami meyakini ya selain apa yang kami yakini, lakunna, niscaya kami qad qulna qawlan jairan ba'idan anil haq. Jika kami mengatakan kami menyembah juga selain Allah, kami juga telah meyakini ya dengan keyakinan yang batil. Apa yang terjadi jemaah? Kemudian Allah katakan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Silakan. 15. Surah Al-Kahfi ayat ke-15. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Sebagian dari Ashabul Kahfi ya ada kesempatan untuk mendakwakan di hadapan pembesar. Tentunya ya ini ketua dan orang-orang pembesar mereka, Ashabul Kahfi tersebut. Perkataan mereka di antara sebagian mereka, haula'i qaumuna, mereka kaum kita yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Fahalla atau ala ibadatihim laha bidalilin wadihin. Kenapa tidak mereka mendatangkan bukti yang nyata? Tidak ada bukti yang nyata jemaah. Ketika Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi, hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Tidak ada hujah selain itu. Dan kemudian dia bertangan besi, sadis, kejam dan sangat bengis. Cuma itu yang dimiliki oleh Firaun. Dan tukang sihirnya ya lebih kurang 3.000 orang. Ya. Dan juga jinnya banyak. Kenapa dia pelihara tukang sihir tersebut? Menakut-nakuti rakyat. Ya. Kemudian bagaimana bengisnya ketika dia mendapatkan ramalan bahwasanya ada anak Bani Israel yang akan merontohkan dan menghancurkan kerajaannya. Dia panggil para ahli nujum. Dibuatlah satu undang-undang baru bahwasanya setiap ya anak laki-laki Bani Israel yang lahir bunuh. Tahun pertama itu keluar, dibunuhlah banyak ya bayi-bayi Bani Israel. Tahun keduanya tidak diberlakukan, bahkan sampai 5 tahun dikisahkan ia dibunuh semuanya, ia akhirnya dibatalkan. Wahai Firaun, seandainya terbunuh orang Bani Israel, siapa yang akan melanjutkan proyek kita yang besar ini? Sudah, akhirnya dibuat lagi undang-undang yang baru. Setahun dibunuh, setahun enggak dibunuh. Tahun yang enggak dibunuh itulah lahirlah Harun, kakaknya Musa alaihissalam. Selamat dia.
Tahun depannya lahir Musa alaihissalam, di tahun diterapkan pembunuhan tersebut. Sedangkan bapaknya Musa, Imran, orang dekatnya Firaun. Bayangkan jemaah, orang dekatnya Firaun. Ketika istrinya mau melahirkan, dia ungsikan ke hutan. Jadi perjuangan para al-anbiya jamaah jangan disangka senang. Sudah, apa yang terjadi? Dia ungsikan di sebuah gua. Jangan sempat ia keciuman oleh mata maaf. Sedangkan dia termasuk pembesarnya Firaun. Bayangkan. Tapi naruni dia tidak bisa, anaknya akan diserahkan kepada Firaun dan digorok. Tidak, dia sembunyikan. Dan Allah wahyukan kepada ibunya Musa. Ingat, wahyu di sini bukan dia wahyu terus ibunya Musa nabi, tidak. Tapi apa? Ilham bentuknya. Agar diletakkan di sebuah peti, hanyutkan ke sungai Nil. Jemaah Allah muliakan, ya bagaimana kesamaan kisah Yusuf dengan Musa alaihissalam. Dan peristiwa terjadi di kota Mesir. Dan kedua-duanya termasuk dari kalangan Bani Israel, anak cucu Nabi Ya'qub. Kalau Musa dialiri ke sungai Nil masih merah, dipungut oleh siapa? Istrinya. Kenapa istrinya? Iya, bukan dia yang mandul, Firaun yang mandulan. Lihat, penguasa besar ngaku Tuhan tapi nggak punya anak. Ania yang membuat dia mengatakan kalau Tuhan Musa mengatakan nggak punya anak, saya juga Tuhan nggak punya anak. Kalau Musa mengatakan nanti di surga punya apa? Istana yang besar, ada sungai di bawahnya mengalir, saya juga sama. Nih, istana yang besar, di bawah sungai ada Nil. Itu Firaun. Berantem dengan anak angkatnya terus. Hampir 30 tahun jemaah. Apa yang terjadi seterusnya? Ya subhanallah. Adapun Yusuf, dia harus terjual sampai ke tangan Imra'atul Aziz. Kisahnya mirip luar biasa. Di pengasingan Yusuf lebih kurang 30 tahun lamanya, sehingga bapaknya buta karena sering menangis. Di lain pihak ada orang yang jatuh cinta, menahan cinta tidak dapat, 30 tahun juga lamanya. Zulaikha. Mana yang lebih menderita, Ya'qub atau Zulaikha? Mana yang mantan pencinta? Nostalgia kita Pak, yang cinta ditolak, kabur dari rumah. Jawab yang benar ialah yang paling menderita di antara keduanya Yusuf. Ini kan jawaban yang bijak Pak, betul enggak? Ketika Ya'qub ia sampai buta, kehilangan anak kandungnya yang paling dia cintai, Yusuf 30 tahun lamanya. Di lain pihak ada seorang perempuan yang menahan cinta tidak terwujudkan 30 tahun sampai juga buta dan menangis. Kedua-duanya menderita. Yang paling menderita ialah Yusuf. Dari kecil terbuang. Dia masih ingat terngiang-ngiang semua saudaranya yang 10 orang membuang dia ke sumur tersebut. Tanpa makanan, nggak ada api, nggak ada makanan. Subhanallah, begitu. Dan bagaimana bapaknya menangis selama 30 tahun. Dan dia terbuang di sebuah negeri. Sampai di buah istana juga, dia digagahi karena dia orang gagah. Dan sabarnya yang luar biasa, akhlak yang baik luar biasa, dan dia dekat dengan suami Zulaikha. Kenapa? Yusuf bisa menulis dan cerdas, akhlak yang luar biasa, ya baiknya. Sampai bagaimana Zulaikha ini membujuknya mengasih hadiah emas. Tapi dia jual, kasih dengan para budak, makan bareng. Membuat takjubnya suaminya Zulaikha. Makanya ketika terjadi peristiwa ingin berbuat mesum tersebut, bagaimana Zulaikha mengatakan, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu?
Anak angkat ini ingin menggagahiku. Suaminya nggak masuk akal, nggak mungkin Yusuf menggoda, pasti digoda. Karena suaminya lumayan dingin, Pak. Padahal di Mesir cuacanya panas. Nggak tertarik dengan perempuan. Padahal Zulaikha orang yang paling cantik di zamannya. Dia sibuk dengan apa? Kekuasaannya. Dia mendapatkan double kekuasaan. Pertama Menteri Keuangan, yang kedua sebagai apa? Pangap. Panglima. Nah, itu dia. Sibuk dengan kekuasaan terus, lupa dengan bininya. Akhirnya bini cari yang lain. Hati-hati jemaah. Yang korbannya ialah anak angkat sendiri karena dia gagah, dia usaha untuk menggagahinya. Apa yang terjadi? Yusuf antara batin dan dorongan syahwat sebagai pemuda yang wajar dan normal. Tapi ya lagi-lagi Allah menjaganya. Kesalehan kedua orang tuanya, kesalehan dari Nabiullah Yakub sampai kepada Yusuf dengan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah, ya di penghujung kajian kita ini, bagaimana mereka mengatakan, hai orang-orang penguasa yang zalim, kalian menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala, adakah bukti kalian menyembah berhala tersebut? Enggak ada buktinya. Fala ahada ashaddum zulman mimman ikhtalaqa 'ala Allahil kadhib. Tidak ada satupun orang yang paling besar dosanya melainkan orang berdusta dalam menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya di penghujung ayat tadi bahasanya ya ada kalimat ya in yaquluna illa kadhiba, ayat yang kelima jemaah. Nah, ayat yang kelima ini gandengkan dengan ayat yang ke-15. Nah, ke depan insyaallah pekan depan Pak kita akan masuk fa idzi tazaltumuhum. Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kalian keluar dari kampung tersebut dan mengungsi di sebuah goa, Allah ilhamkan kepada mereka agar hati mereka tergerak untuk berangkat ke gua tersebut. Nah, akan memasuki kisah yang baru, bagaimana mereka dijaga oleh Allah, bagaimana cahaya matahari yang terus masuk ke gua tersebut namun tidak langsung menyengat mereka. Lihat. Tapi apa? Itu goa ada pintu masuknya dan ada tempat yang lain untuk berdiam. Ya, jadi mereka bukan di ruang tamunya, tapi apa? Ada di sampingnya tempat yang rendah. Sehingga apa? Cahaya di pagi harinya tidak langsung menyengat tubuh mereka. Tapi apa? Cahaya itu masih mengenai fisik mereka. Dan subhanallah ada pintu yang lain yang kecil di tempat yang lain. Sehingga apa? Udara yang masuk tidak pengap. Tapi apa? Terus sirkulasi udaranya yang semuanya Allah ala kulli syai'in qadir. Jemaah Allah muliakan, Allah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Yusuf dari ikan perut atau ikan hiu tersebut dengan beliau bertasbih. Allah yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya. Allah juga menyelamatkan Nabi Allah Musa dari Firaun dan pasukannya. Dan juga Allah menyelamatkan Ashabul Kahfi dari makar kerajaan atau kerajaan yang zalim, kafir dan bengis tersebut. Nah, apa yang harus kita ambil jamaah? Doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Yang kedua, mereka innahum fityatun amanu, beriman kepada Allah. Itu yang kita hari ini disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam man shama ramadhana imanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita, menutup semua aib-aib kita, menerima semua pintakan dan doa kita, dan kita akan bertemu kembali insyaallah di hari yang akan datang atau besok ya. InsyaAllah. Semoga Allah bantu kita, Allah ringankan kita, Allah mudahkan kita, Allah juga berkahi usaha kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.